Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Apiransa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi risiko operasional. Perusahaan sudah lama mengenal risiko operasional meskipun dengan nama yang berbeda. Sebagai contoh, sistem pengawasan internal yang kurang memadai, kegagalan sistem komputer, serangan virus, kecelakaan kerja, dan risiko-risiko lain tersebut merupakan yang inherent, yaitu risiko yang muncul karena perusahaan menjalankan bisnisnya. Perusahaan sudah lama menyadari risiko tersebut dan mengantisipasinya meskipun tidak dengan nama manajemen risiko. BS2 atau Lembaga Mengatur Perbankan Internasional mendefinisikan risiko operasional sebagai risiko yang timbul karena kegagalan dari proses internal, manusia, sistem, atau dari kejadian eksternal. Nampak bahwa definisi tersebut mencakup hal-hal yang lebih atau yang sangat luas, tetapi pengelompokan semacam itu bermanfaat karena bisa memberikan pengetahuan mengenai sumber-sumber dari risiko operasional itu sendiri. 1. Kegagalan proses internal. Risiko kegagalan proses internal merupakan risiko yang berkaitan dengan kegagalan proses atau prosedur internal organisasi. Beberapa contoh risiko tersebut adalah: yang pertama, risiko yang diakibatkan kurang lengkapnya dokumentasi atau dokumentasi yang salah. Yang kedua yaitu kesalahan transaksi. Yang ketiga yaitu pengawasan yang kurang memadai. Dan yang keempat, pelaporan yang kurang memadai sehingga kepatuhan terhadap peraturan internal dan eksternal tidak terpenuhi. Selanjutnya ada risiko kegagalan mengelola manusia atau karyawan. Beberapa contoh risiko operasional yang berkaitan atau bersumber dari manusia adalah: yang pertama, kecelakaan kerja, khususnya karena kecerobohan atau kurangnya pengalaman dari karyawan. Yang kedua, terlalu tergantung pada karyawan tertentu jika karyawan tersebut meninggal atau berpindah kerja, perusahaan menghadapi masalah. Yang ketiga yaitu integritas karyawan yang kurang sehingga karyawan tersebut bisa menggelapkan uang perusahaan atau melakukan aktivitas yang berada di luar wilayah otoritasnya. Risiko manusia tersebut mengharuskan perusahaan untuk mempunyai karyawan yang mempunyai kualifikasi, pengalaman, dan integritas yang diperlukan. Risiko sistem. Beberapa risiko yang muncul berkaitan dengan sistem adalah: 1. Kerusakan data. 2. Kesalahan pemrograman. 3. Sistem keamanan yang kurang baik atau misal bisa dimasuki oleh hacker. Keempat, penggunaan teknologi yang belum teruji. Dan yang terakhir, terlalu mengandalkan model tertentu untuk keputusan bisnis. Yang keempat ada risiko eksternal. Risiko eksternal berkaitan dengan kejadian yang bersumber dari luar organisasi dan luar pengendalian organisasi. Kejadian semacam itu biasanya jarang terjadi, tetapi mempunyai dampak yang cukup besar, atau frekuensi rendah atau severity tinggi. Beberapa contoh risiko eksternal adalah perampokan, serangan teroris, dan bencana alam. Pengukuran risiko operasional. Salah satu teknik untuk mengukur risiko operasional adalah dengan menggunakan dua klasifikasi sebagai berikut. Yang pertama, ada frekuensi atau probabilitas terjadinya risiko, dan yang kedua, tingkat keseriusan kerugian atau impact dari risiko tersebut. Dengan menggunakan dua dimensi tersebut, kita bisa membuat matriks frekuensi tingkat keseriusan untuk risiko yang ada, termasuk risiko operasional. Berikut ini contoh aplikasi matriks tersebut untuk risiko gagal bayar atau default dan kesalahan pemrosesan transaksi. Selanjutnya saya akan menghitung kerugian yang diharapkan. Dengan menggunakan kerangka probabilitas dan severity, kerugian yang diharapkan adalah frekuensi kali severity atau besarnya kerugian. Misalnya kita mengumpulkan data historis untuk melihat kecelakaan kerja. Berikut data yang sudah disiapkan selama 12 bulan. Data tersebut menunjukkan rata-rata kecelakaan setiap bulannya adalah 5,25 kali dengan rata-rata nilai kerugian sebesar 12,6 juta per bulannya. Berapa kerugian yang diharapkan dari kecelakaan kerja bulan mendatang? Jika kita menggunakan nilai rata-rata untuk frekuensi dan nilai kerugian, maka nilai kerugian yang diharapkan untuk bulan mendatang adalah nilai kerugian yang diharapkan dengan rumus frekuensi kali severity.
yaitu 5,25 dikali 2,4 juta sama dengan 12,6 juta. Frekuensi yang diperkirakan menggunakan nilai rata-rata dari frekuensi kecelakaan setiap bulannya, yaitu 5,25 kali. Severity per kejadiannya menggunakan nilai kerugian per peristiwa, yaitu sekitar 2,4 juta. Terima kasih. Perubahan karakteristik risiko operasional perusahaan. Risiko operasional dan risiko lainnya bisa berubah karakteristiknya dari waktu ke waktu. Contohnya di zaman dulu, pencatatan transaksi dilakukan secara manual, memunculkan risiko kesalahan pencatatan melalui karyawan yang kecapaiannya membuat mencatat angka yang salah. Cara manual semacam itu sekarang sudah banyak diganti dengan pencatatan terkomputerisasi. Pencatatan semacam itu akan menghilangkan kesalahan pencatatan karena kecapaian. Karena sistem komputer tidak akan mengalami kelelahan, frekuensi kesalahan dengan demikian bisa diturunkan. Tetapi muncul jenis risiko yang baru. Jika terjadi kegagalan atau kelemahan pada sistem komputer tersebut, maka kerugian yang muncul akan sangat besar. Sebagai contoh, serangan virus terhadap sistem komputer atau pembobolan terhadap sistem komputer perusahaan mempunyai frekuensi yang relatif rendah. Kesimpulan, risiko operasional sebagai risiko yang timbul karena kegagalan dari proses internal manusia, sistem, atau dari kejadian eksternal. Nampak bahwa dari definisi tersebut mencakup hal yang sangat luas, tetapi pengelompokan semacam itu bermanfaat karena bisa memberikan pengetahuan mengenai sumber-sumber dari risiko operasional. Mungkin segitu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.